Bertemu kembali dengan Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tegamus. Saat ini Teddy ada kiriman durian. Nih, durian. Berjumpa kembali dengan Teddy Kurniawan TGM. Dari kemarin kita berbicara tentang durian aja, dan hari ini juga saya menyambung pembicaraan yang kemarin tentang durian ini. Kita selalu dari mulai penanaman, pemupukan dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Saya akan berbicara sih durian itu apa sih fungsi dan ininya, manfaatnya untuk tubuh kita. Saya sih tidak lebih banyak, tapi yang jelas memang mengkonsumsi durian itu sangat bagus untuk tubuh kita, karena memang kandungan dari durian itu sangat bagus. Kemudian juga rasanya, teksturnya itu sangat luar biasa, maknyus banget. Apalagi kalau creamy, kemudian kering, kemudian lembut, manis. Itulah harapan kita mengkonsumsi durian itu. Durian itu ya, wanginya itu sangat luar biasa. Kalau kita sebagai penghobi durian itu sangat luar biasa. Begitu bau durian, misalnya kita dalam perjalanan ada tukang durian di jalan, luar biasa itu. Itu sensasinya sangat luar biasa. Kalau saya relaksasi mengkonsumsi durian itu sangat luar biasa. Karena memang kalorinya juga sangat tinggi, sangat bagus. Bahkan ini bocoran ini, kawan-kawan ini mengkonsumsi durian itu kadang-kadang katanya bisa naikin libido. Artinya stamina pria itu bisa terbangkitkan oleh durian. Memang kalau kita lihat bahwa kandungan durian itu sangat bagus. Tapi masalahnya sekarang adalah kita suka durian, banyak yang suka durian. Ini kadang-kadang sering tertipu. Bagaimana sih memilih durian itu? Gitu loh. Ini dalam obrolan aja, mungkin ini adalah sebagai pengalaman saya. Agar nanti suatu saat kawan-kawan sebagai penyuka durian itu bisa mendapatkan durian minimal lah dengan gambaran dari saya, pengalaman saya sebagai tolak ukur untuk memilih durian yang bagus. Jadi cara-cara memilih durian yang bagus itu, yang pertama adalah kita lihat dari bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya itu yang perlu kita utamakan. Jangan sampai ada kelihatan satu titik pun, titik hitam, apalagi ada yang sudah berlubang. Itu sangat kurang baik. Yang pertama adalah bentuk fisiknya, mulus, bagus, ya kan? Kemudian kita coba cium. Nah, cium itu kalau durian itu mateng bagus dan manis legit, itu pasti. Ini saya katakan pasti, ya. Memang ada kekecualian, nanti akan saya bicarakan kekecualiannya itu. Itu menyengat, kemudian memang sensasi dan relaksasi terhadap hirupan itu sangat luar biasa. Itu biasanya durian bagus. Yang kedua, duriannya itu ringan, maksudnya antara bentuknya sama bobotnya itu lebih ringan. Karena kalau durian itu biasanya nggak matang, itu agak-agak berat biasanya gitu. Nah, itu ada dua hal tadi. Pertama adalah dari bentuknya, kemudian dari baunya, kemudian juga dari kalau memang duri itu sebenarnya tidak menjadi patokan. Tetapi yang menjadi patokan adalah durian itu kalau matang itu bunyinya itu krok krok krok. Dia lebih nyaring dan kelihatan seperti ada gaung lah. Kalau kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang besar yang isinya tuh sudah dia ini. Tapi kalau yang ini dia bantat, krek krek krek. Tapi kalau yang itu krok 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 gitu, itu bunyi. Nah, kemudian juga setelah itu dari cupat. Cupat itu adalah gagangnya. Gagangnya kita lihat. Dia lihat gagangnya. Kalau memang itu copot, itu berarti itu matang jatohan. Dan seperti kita ketahui bahwa durian jatohan itu sangat luar biasa.
Bahkan ada istilah, dapat durian jatuhan. Artinya kalau durian jatuhan itu, yakin itu adalah durian yang sangat enak, sangat bagus gitu loh. Nah, jadi dari cupat itu. Nah, tapi memang ya yang saya katakan kekecualian itu dari bentuk, kemudian dari rupanya, kemudian dari beratnya, kemudian dari wanginya. Nah, catatan kekecualian dari wanginya, kalau durian mas, lay, itu biasanya memang kurang begitu menyengat, walaupun itu durian bagus. Durian lay, kalau di Bali durian mas, kalau di Kalimantan biasanya itu tupalo. Itu durian itu bagus, tapi memang tidak harum. Tapi ini mah kita berbicara adalah durian lokal ya. Durian lokal, kemudian juga karena kita banyak yang durian lokal. Kita seperti saya biasanya mencari itu durian enak, rasa sultan, tapi harga merakyat. Nah, gitu kan. Jadi itulah. Jadi kita ambil, liatin, kemudian diangkat-angkat gitu ya. Dan upayakan kalau memilih durian jangan yang sudah pecah. Yang sudah pecah biasanya kalau lebih dari 1 malam itu tekstur mungkin tidak masalah tekstur, tapi kadang-kadang berair. Kemudian juga baunya juga kurang begitu menyengat. Kemudian rasanya biasanya sering sudah masuk angin, itu sudah nggak bagus. Itu kalimatnya masuk. Nah, yang terakhir ini kalau kita memang masih kurang yakin aja, kita deketin lah pedagangnya itu. Mas, mana yang bagus? Saya kalau bagus saya beli. Gitu. Dan itu biasa. Saya kalau membeli durian, ada istilah kalau pedagangnya itu yakin tuh durian bagus, Pak katanya, pokoknya kalau nggak manis nggak usah bayar. Nah, ini kan lebih bagus, lebih ringan gitu loh. Itu adalah mungkin jurus pamungkas untuk kita memilih durian yang bagus. Nah, dan saya memang dengan kawan saya Mr. Adi, kemudian Mr. ini Edi, itu kadang-kadang bawa Tupperware. Jadi kita ini gini aja, Mas, saya mau beli durian bagus, manis. Saya bongkar, kalau nggak manis saya nggak bayar. Gitu. Jadi bawa pakai Tupperware, kemudian masukin, aman. Taruh di lemari es, di freezer, itu bisa 2-3 bulan masih bagus aja. Jadi cara memilih durian itu adalah kita dari bentuknya, rasanya. Dan ada catatan juga, kalau kita mau melihat durian itu tebal atau tidaknya, itu dari cupat. Benar atau tidak, tapi saya sudah buktikan benar. Kalau cupat itu kita lihat aja di dalam lingkarannya itu, ya kan ada asnya. Kalau asnya kecil, terus ininya kulitnya tebal, artinya di dalam ini itu biasanya tebal. Dan itu udah saya buktikan. Kemudian juga kalau ini, apalagi kalau kita iris aja sedikit, durian itu manis atau tidak. Itu kalau yang manis itu kerasa juga manisnya di situ. Itulah cara-cara memang kita pengalaman saya dalam memilih durian. Dan yang terakhir, durian itu kalau durian lokal ini, kalau di kampung nih, kita kan lebih banyak biasanya mencari lah gitu ya. Jadi carilah durian yang telah ditandai oleh tupai atau bajing. Nah, durian yang ditandai dengan tupai, nah nanti di konten saya yang sebelah sini nih, itu bagaimana durian yang telah dicicipi durian yang telah ditandai dengan tupai, itu adalah durian, biasanya durian jelasnya manis, walaupun memang antara kuning dengan itu ada jenis-jenisnya. Tapi kalau dirasa, durian yang telah ditandai oleh tupai itu yakin itu adalah durian yang sangat bagus, sangat manis. Nah, itu saja, mungkin saya tidak panjang, tapi memang itulah berbicara tentang durian. Dan saya menghimbau ke kawan-kawan untuk sesegera mungkin menanam durian. Kalau tidak hari ini, mau kapan lagi? Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Untuk menghijaukan sarana kita, dunia kita dalam perdurianan.
Dan itulah yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Jangan lupa share ke kawan-kawan yang sekiranya memang ini diperlukan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengikuti Teddy Kurniawan TGM dari awal sampai akhir. Dan bagi kawan-kawan yang ingin tahu dan selanjutnya kegiatan apa saja di dalam musim durian yang akan datang dengan Teddy Kurniawan, jangan lupa bunyikan lonceng. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.